gabung. Oh. Oke, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Kita berkumpul kembali di ibadah kali ini via Zoom di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan kita percaya sore malam hari ini saat kita beribadah, kita datang dengan haus dan lapar, kita mengalami Tuhan, dan kita mengalami mujizat Tuhan malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengalami hadirat Tuhan lebih lagi malam hari ini. Mari mulai buka kedua tangan kita yang rindu akan Tuhan, mulai sembah Dia. Mari sampaikan kerinduanmu di hadapan Tuhan sore malam hari ini. Betapa engkau merindukannya. Haleluya. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami kasih-Nya lebih lagi sore malam hari ini. Kami sembah Engkau, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, menikmati jamahan-Mu. Bawa kami Tuhan, masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu, itu kekuatan kami. Bawa kami Tuhan, masuk hadirat-Mu, naikkan pujian penyembahan kami. Oh, kami datang Tuhan, ini gereja-Mu yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus dengan penuh kerinduan menyembahkan Engkau, karena Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi kami, Tuhan Yesus, Kau terpenting dalam hidup kami. Shananamu ya Rabashe, Kau bawa kami ke gunung kudus-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tanggalkan segala beban kami sore malam hari ini Tuhan. Yang kami mau hanya menikmati Engkau. Kami hanya mau fokus menyembah Engkau sore malam hari ini Tuhan. Syatakara bayara basyandakana namu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama dengan kerinduan naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Katakan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi
jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawa gerejamu naik ke gunung kudusmu Tuhan. Bawaku ke gunung kudusmu. Bernyanyikan sore malam hari ini kerinduan kami umatmu ya Tuhan Yesus. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubahkan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Angkat tanganmu, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Saudara Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah, katakan dari awal. Bawaku, nyanyikan, ke gunung kudus. Yes, tempat biar kemuliaan Tuhan melingkupi kami. Ini kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu, hanya dekatmu. Yes, Yesus, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, lagi bersama-sama katakan sebab itu Tuhan, sebab itu ku Bapak Ibu yang di rumah-rumah terus alami kasih-Nya untuk kita menyembah Tuhan malam hari ini. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku ya Tuhan Yesus, Kau lihat kerinduan setiap gerejamu malam hari ini. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Sembah Dia, segala kemuliaan hanya bagimu. Angkat suaramu dan sembah Dia. Sembah Yesus, Kau yang layak disembah Tuhan. Bawa umatmu mengalami janjimu. Bawa umatmu Tuhan naik ke gunung kudus-Mu. Mari yang haus dan lapar akan Tuhan malam hari ini, di rumah masing-masing sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus. Shananamo kinaya bashe. Kau hadir bagi kami Tuhan. Shatakara labayara bashandanamo. Kau lawat umatmu Tuhan yang percaya, yang berserah, yang berharap. Haleluya. Kau yang ubahkan air mata menjadi lembah yang bermata air bagi setiap umat-Mu Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan bagi umat-Mu malam hari ini Tuhan. Syaralabaralabayaralaba, yang percaya kepada Tuhan pasti dijamah Tuhan malam hari ini. Syatakaralabaralaba, terus dengan iman percaya sembah Dia. Oh, panggil namanya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Ku sembah Kau Yesus. Di hari-hari ini kami percaya Tuhan Yesus, Kau sedang menambah-nambahkan kekuatan bagi gereja-Mu. Kau sedang menambah-nambahkan pengurapan buat gereja-Mu ya Tuhan Yesus, untuk tetap kuat berdiri di hari-hari ini Tuhan. Oh Rabasyatakarala, mari yang perlu Tuhan lebih lagi sembah Dia. Alami kekuatannya malam hari ini. Kirabashananamo yarabashe. Haleluya, haleluya. Terus alami kasih syararamu. Jamah umat-Mu Tuhan, jamah gereja-Mu ya Tuhan, jamah kami semua, jamah kami semua Tuhan. Orabasyataka, terus alami hadirat-Nya lebih lagi. Syaranamo ya rabashe, konamo ya bashe. Di hari-hari ini gereja-Mu cuma butuh Tuhan. Kami hanya perlu Tuhan Yesus. Kami hanya perlu Tuhan Yesus hadir di hati kami. Kami hanya perlu Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Kami hanya perlu Tuhan Yesus. Karena tangan-Mu yang menjaga kami, tangan-Mu yang memelihara setiap gereja-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Tuhan ku percaya, yes, janji-Mu setia. Ada tangan-Mu menjaga Tuhan. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Katakan bersama. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, janji-Mu setia. Yes. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.
Mari bersama katakan, Tuhan ku percaya. Haleluya. Tuhan ku percaya. Haleluya. Tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Dengan iman berkatakan, Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selama. Mari gereja Tuhan sambil angkat tanganmu, berkatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Haleluya. Tuhan ku oh haleluya. Ini umat-Mu ya Tuhan, kami hanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Oh Rabasyatakaralamu, yang berharap. Takkan Tuhan biarkan, takkan Tuhan tinggalkan umat yang berharap Tuhan. Oh Tuhan ku janji-Mu setia dalam hidup kami Tuhan. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selalu. Lagi bersama katakan, Tuhan ku percaya. Oh haleluya. Oh Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Oh, Tuhan ku percaya. Haleluya. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai. Mari kita hanya mengangkat tangan kita, hanya mengangkat tangan kita, sembah Dia dengan iman percaya. Kami percaya Tuhan Yesus yang memegang tangan kami hari-hari ini dan berkata, jangan takut, karena ada Tuhan Yesus, ada janji-janji Tuhan yang digenapi. Sembah Dia. Kinanamo ya bashe. Perlindungan-Mu ya Tuhan, penjagaan-Mu ya Tuhan, pemeliharaanmu kami alami. Kira basyata karala barala 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 barala. Tuhan ku percaya. Angkat tangan, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Firman Tuhan kata, Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan pujian ini, katakan, Tuhan ku percaya dengan iman. Tuhan ku dengan iman berkatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara.
tangan-Mu menjaga keluarga kami, menjaga kami, meluputkan kami dari segala sakit penyakit. Ora basyata karanamu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Tuhan, ku percaya. Oh Yesus, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Sorakan haleluya. Di rumah masing-masing sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, Tuhan Yesus, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sambil angkat kedua tangan kita bersama. Sebab Kau besar, Tuhan Yesus satu-satunya. Sebab Kau besar. Oh haleluya. Kami mengalami kedahsyatan-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami sampai hari ini, Tuhan Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Lebih lagi bersama-sama nyanyikan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih lagi bersama. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Tuhan, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Di rumah kita masing-masing sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan malam hari ini, saat kami menyembah-Mu Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Saat kami menyembah-Mu, sepakat Tuhan Yesus, kami percaya yang lemah sudah dikuatkan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, semua dari kami tidak ada yang terlewatkan. Waktu kami menyembah Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Kami percaya dalam hati kami rindu untuk terus menaikkan pujian bagi-Mu. Segala hormat, kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan kalau sebentar Tuhan, kami rindu sama-sama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu tertanam dalam hati kami, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Aruna yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Malam hari ini kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Dengan kasih Kristus kami persilakan untuk Bapak Pendeta Aruna untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Shalom, PD Raja Wali, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kasih oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa. Kalau tidak salah, ini berarti 2 tahun ini kelihatannya tidak berjumpa secara tatap muka. Sehat selalu, tetap dalam berkat Tuhan. Kita tahu semua yang kita alami hari-hari ini semua ada dalam kendali Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan. Nanti setelah firman Tuhan selesai, kita akan ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan juga perjamuan kudusnya. Kita akan berdoa, dan biarlah apa yang Tuhan pernah buat, kita akan ingat kembali dalam sebuah upacara perjamuan kudus pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Oktober, sudah jalan 3 hari. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ingat, ini ya biasanya lupa ya. Biasanya kalau sudah di rumah, nggak kemana-mana, banyak makan gorengan, karbohidrat, nah itu, mentega, lah itu keju, lama-lama cepat lupa. Berasa nggak Bapak Ibu? Sejak Anda ada di rumah, lebih kalau mau ngomong, naon, eta, lah itu yang begitu. Nah, itu tuh ciri-ciri berarti sudah banyak makanan nggak sehat di kepala Anda. Nah, Bapak Ibu, pada bulan Agustus 2019, nah ini ya pasti lupa ya, toh yang ingat yang khotbah, saya mendapat berita yang Anda mungkin juga dengar. Tepat kira-kira 6-8 bulan sebelum pandemi mulai. Kita kaget dengan berita di jagat medsos Kristen. Seorang hamba Tuhan bernama Joshua Harris. Nah, ini bukan orang Sunda pasti. Ngaranana Joshua Harris, etatnya bukan orang Sunda. Kalau orang Sunda, Joshua Encep. Nah, nenek, Encep, Endang. Nah, etatnya Sunda. Jadi tiba-tiba dia seorang penulis buku, dan bukunya ini selalu bicara mengenai marriage, pernikahan, hubungan, relasi, kekudusan. Jadi ini hamba Tuhan yang kalau dia bikin buku itu semuanya pasti dimaki-maki sama kaum LGBT, karena dia mengajarkan hubungan yang baik, pernikahan yang kudus. Pernikahan itu ya pria dengan wanita, satu pria satu wanita. Jadi kalau zaman sekarang sudah campur-campur, bisa 3 pria 3 wanita, campur aduk lah. Nah, dia mengajarkan semua yang baik, dan bukunya terjualnya luar biasa, bestseller. Dan uniknya, anak muda kan nggak terlalu suka baca buku beginian ya. Anak muda mah hobinya TikTok. Anak muda yang bukan Raja Wali. Kalau Raja Wali mah beda ya, terbang tinggi. TikTok lah, now. Tapi ini aneh. Hamba Tuhan ini kalau tulis buku, anak muda teh mau beli. Itu bukunya nggak tahu bagaimana kalau Anda baca, Anda akan kaget aja, ini buku disampaikan dengan indah sekali. Dan penulis buku tentang hubungan keluarga, anak muda, itu yang bestseller di muka bumi. Pastor Joshua Harris. Agustus 2019, dia memutuskan berhenti jadi hamba Tuhan. Dia minta maaf sama kaum LGBT, dia menceraikan istrinya, dia tidak lagi mau ke gereja dan jadi Kristen, nggak mau jadi Kristen, nggak cuma lepas jadi hamba Tuhan, berhenti jadi Kristen.
dan kemudian dia gabung sama klub, mohon maaf, gabung sama klub komunitas LGBT. Shock ya, Bapak Ibu ya, dengar begini ya. Kita masih bisa doakan. Selama peti belum diketok, Bapak Ibu masih ada waktu. Berita ini tidak selesai. Sebulan kemudian, beritanya Agustus, kejadiannya sih bulan Mei sebetulnya. Pada bulan Juni, yang beritanya juga muncul pada bulan Agustus, seorang WL yang sangat terkenal, worship leader yang sangat terkenal sekali dari Hillsong, Australia. Saya waktu sebelum menikah, dia sebetulnya lebih muda dari saya, tapi dia sudah jadi WL terkenal internasional. Hari itu saya bahkan baru ke Bandung. Nah, itu yang penting mah Raja Wali dulu, yang lain mah kayak lah gampang urusannya, gitu. Kalau sudah di Raja Wali itu intinya terbang tinggi sebagai Raja Wali. Dia WL yang sangat luar biasa, dia penulis lagu Kristen yang sangat produktif sekali. Saya tahu lagu-lagunya, saya menyanyikan lagu-lagunya di retret, dan sebulan setelah Pastor Joshua Harris berhenti jadi pendeta, dia memutuskan berhenti jadi WL, berhenti jadi Kristen, ceraikan istrinya, dan kemudian dia mengatakan, aku tetap akan mungkin ikut ibadah sekali-sekali. Tapi bukan berarti aku adalah pelayan Tuhan lagi. Aku mau punya urusanku sendiri untuk nyembah Tuhan dengan caraku sendiri. Bapak Ibu, ini mengejutkan. Dan saya tahu ini fenomena gunung es. Jadi kalau yang baru 2 ini ketahuan, yang di bawah masih banyak pisan. Ini yang mohon maaf kalau yang bukan orang Bandung yang nggak ngerti bahasa Sunda, tidak ada terjemah Bapak Ibu. Ini langsung saja to the point. Nah, yang menarik adalah kenapa mereka tiba-tiba melepaskan iman mereka dan kenapa tiba-tiba mereka itu nggak mau ikut Tuhan lagi. Ternyata salah satunya adalah mereka tuh punya banyak pertanyaan di kepala mereka yang tidak dijawab, yang tidak terjawab, yang tidak sampai ada orang yang bisa menjawab ini. Dan mereka mengatakan Alkitab pun nggak bisa jawab. Salah satunya apa pertanyaannya? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Yudas itu harus mengkhianati Tuhan Yesus? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada bencana? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada yang namanya kejahatan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada fenomena perang? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada genosida, penghapusan suku atau ras? Kenapa terjadi di muka bumi ini? Katanya Tuhan baik, Tuhan sanggup dalam segala sesuatu. Tapi kenapa kok Tuhan tidak bereskan ini, tidak selesaikan ini? Nah, saudara Tuhan, makanya kalau punya sebuah pertanyaan di kepala Bapak Ibu, lebih baik tanya sama hamba Tuhan atau tanya sama Tuhan atau ikut kelas. Daripada itu pertanyaan nggak terjawab, wah itu kadang-kadang membuat hati ini nanti muncul keraguan sama Tuhan. Saya pernah ditanya oleh seorang anak muda, sudah lama sekali. Dan anak ini sudah kesel, karena kalau ditanya sama hamba Tuhan, nggak pernah direken, nggak pernah diperhatikan. Pertanyaannya, saya percaya Bapak Ibu kalau dengar pertanyaan ini, pasti akan bilang gini, pertanyaan apaan jika kira. Pertanyaannya adalah, Yesus itu rambutnya panjang apa pendek? Anda pasti bilang, nggak bermutu. Ya, saya juga bilang gitu, nggak bermutu nih, apaan tanya begini. Urusan rambut dipertanyakan. Tapi gini loh Bapak Ibu ya, pertanyaan tuh memang kadang-kadang nggak bermutu dan kadang-kadang keluar konteks ya. Tapi kalau nggak ada jawaban, jangan-jangan penasaran sampai mati Bapak Ibu. Nah, jangan tanya sama saya ya, Yesus rambutnya panjang apa pendek? Gitu. Saya perlu tanya dulu sama Anda balikin. Definisi panjang apa? Nah, kan gitu dulu, jadi panjang cerita udah. Kadang-kadang nggak terjawab. Nah, dari kisah ini saya melihat, oh ternyata orang itu selalu mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa orang bisa mundur imannya? Karena mempertanyakan keadilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah tahu toh gaya saya toh. 10 menit, 20 menit pertama ini bukan khotbah, ini masih ngobrol dulu. 2 tahun nggak ketemu, kita ngobrol dulu Bapak Ibu, sambil nunggu yang mau masuk, ini masih berapa yang mau masuk, masih waiting. Nah, oke, yuk kita lihat sebentar. Nah, seperti kalau di Raja Wali ada ini, kalau di sini sekarang ada ini. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat dengan jelas ini semua? Aman ya, Bapak Ibu? Jelas semua ya? Oke. Nah, sip. Karena kalau sudah gini, di-mute gini, saya butuh yang namanya anggukan kepala Anda, senyuman Anda, atau jempol Anda. Kalau Anda diem, ngeliatin, nggak jelas. Oke. Bapak Ibu, ini menarik. Manusia itu suka sekali membedakan yang namanya kasih sama yang namanya marah.
Kalau Tuhan tuh tidak. Ini kasih Tuhan. Ini kasih Tuhan. Anda mau bentuknya hati juga oke, nggak ada masalah. Jangan bilang stroberi, hati ya teh. Nah, boleh. Yang namanya kalau kita bilang ini kasih Tuhan, yang namanya keputusan Tuhan tuh di sini. Yang namanya pemilihan Tuhan tuh di sini. Yang namanya murka Tuhan tuh di sini. Yang namanya teguran Tuhan itu di sini. Yang namanya pengutusan Tuhan itu di sini. Yang namanya penunjukan Tuhan itu ada di sini. Tuhan hatinya menyesalah Tuhan karena telah begini. Lalu Tuhan mendatangkan, mengizinkan terjadinya segala hal. Semua yang terjadi di muka bumi ini, baik keputusan Tuhan, koreksi Tuhan, yang namanya pemilihan Tuhan, murka Tuhan, teguran Tuhan. Wah, itu semua itu adanya dalam koridor kasih Tuhan. Nah, ini tuh beda sama manusia, Bapak Ibu. Beda sama manusia. Kalau manusia, saya kalau lagi sayang sama orang, kasih sama orang lain, itu tidak bisa serta-merta saya itu marah sama orang itu. Kalau saya lagi misalnya perhatian terhadap sesuatu, pada saat yang sama, saya tidak akan mengacuhkan. Artinya gini loh, kasih kita sama marah kita tuh nggak gabung. Gitu. Yang namanya perhatian kita sama mengacuhkan kita, itu nggak gabung. Kalau kita lagi tegur orang, kita sedang ingatkan orang, kita pilih si A, kadang-kadang kita pilih si A karena si A lebih bagus dari si B. Ya kalau kita pilih si B, ya kita nggak milih si A. Kalau kita milih si A, ya nggak milih si B. Kenapa? Karena manusia itu hatinya sama Tuhan itu beda. Hati manusia itu cuma segini, Bapak Ibu. Jadi hanya bisa diisi itu dengan beberapa hal saja. Sedangkan Tuhan itu beda. Nah, kita kadang-kadang memandang Tuhan dengan kacamata kita. Kalau Tuhan itu lagi menegur, nggak mungkin dong Tuhan itu juga kasih. Kalau ada yang namanya bencana terjadi, nggak mungkin dong Tuhan lagi mengasihi. Karena kita nggak bisa seperti itu, kita pikir Tuhan seperti itu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu, semua ini yang saya gambar ini, semua yang ada saya tulis ini, semua itu adanya dalam koridor kasih Tuhan. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya? Makanya kita berkata bahwa Allah adalah kasih. Semua ada diciptakan dalam Allah. Sampai sini bisa nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, makanya kita nggak bisa mempertanyakan, oh kalau memangnya ada bencana, ini berarti Tuhan nggak mengasihi muka bumi, nggak mengasihi manusia. Kalau orang itu wafat, berarti Tuhan nggak sayang sama dia dong. Kristen seringkali menggolongkan yang namanya kematian itu dalam sebuah penghukuman Tuhan. Kita lupa pola pikir PL kadang-kadang kita bawa sampai ke PB. Nah, saya nggak bilang bahwa PL salah ya, tidak. Tapi ingat, inilah kasih Tuhan. Di dalamnya ada begitu banyak hal terjadi. Jadi Tuhan itu dalam kondisi itu sedang menegur satu bangsa, satu suku, satu kaum, atau satu pribadi pada yang saat yang sama, teguran itu ada dalam koridor kasih. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara kita memahami ini? Ya nggak bisa. Karena kita itu kalau lagi negur orang, ya kita fokuskan, nah saya ini negor kamu ya, tapi sebetulnya saya mengasihi kamu. Ya sambil negor, sambil gebukin orang, lah itu kan juga susah. Sampai sini bisa ya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang berbeda. Sampai sini apakah Bapak Ibu bisa dapatkan sesuatu? Nah, kalau kita melihat ini, jelas bahwa ternyata semua yang dibuat dari sisi sorgawi itu dalam koridor kasih. Sampai sini pasti jelas. Lamun jelas, langsung dibikin putih deui, gitu.
Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai hal ini, saya mengajak Bapak Ibu, ini kan sudah bulan Oktober awal ya. Bapak Ibu, orang Yahudi itu punya satu hari perayaan di mana mereka tidak akan pakai penampilan keren sama sekali. Sebetulnya mereka bersama-sama berdoa karena mereka tahu pada hari perayaan itu, kalau mereka tidak minta ampun sama Tuhan, maka setahun ke depan hidup mereka berantakan. Anda bisa bayangkan itu. Jadi senang tidak senangnya hidup 1 tahun tergantung apakah mereka mendapatkan pengampunan Tuhan pada hari itu atau tidak. Hari itu tuh hari apa? Hari yang saya masuk itu dikenal dengan nama adalah perayaan Yom Kippur atau hari perayaan pertobatan. Pertobatan. The Day of Atonement. Itu kejadiannya adalah pada tanggal 10 Tisri 5782 yang lalu, atau tanggalnya adalah 16 September 2021. Jangan dirayakan Bapak Ibu, kita orang Kristen, kita bukan orang Yahudi asal tahu saja. Nah, di perayaan ini mereka tidak akan pakai yang namanya aksesoris, mereka melepaskan emas, perak yang berkilau-kilauan dilepas semua, bajunya juga menggunakan monokrom. Monokrom itu kalau nggak gelap ya kayak Bapak Ibu putih, ngurus saya hitam gitu. Kemudian mereka memilih dalam kehidupan mereka untuk nggak pakai sepatu kulit yang mewah-mewah, nggak pakai perhiasan. Mereka cenderung lebih banyak untuk menggunakan baju berkabung. Kenapa? Karena pada tanggal ini, yang jatuhnya di sini, tahun depan beda lagi ya, ini kan berubah terus. Mereka sedang merayakan sebuah perayaan pertobatan, minta ampun sama Tuhan, kalau punya salah selama setahun. Nah, cerita ini semuanya, dan dalam cerita ini, orang Yahudi punya 5 kitab besar, yang wajib dibaca setiap ada acara perayaan. Khusus pada perayaan Yom Kippur itu, orang Yahudi akan membaca kitab Yunus. Nah, berarti malam hari ini, kita akan masuk untuk mempelajari kitab Yunus. Anda pasti sudah hafal kisah Yunus ini, bahkan beberapa di antara Anda mungkin bernama Yunus atau Jonah. Jonah artinya Yunus artinya adalah merpati. Kasih nama Anda laki-laki, kalau Anda sedang hamil, atau cucu sedang akan lahir, belum punya nama, kasih nama Jonah. Jadi artinya Yunus, gitu. Merpati. Biar kelakuannya seperti merpati. Kalau dia tidak takut Tuhan, biarlah jadi merpati goreng mentega saja. Oke, kita teruskan ceritanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan membuka kitab Yunus. Kitab Yunus, ini menarik sekali. Orang ini berasal dari Galilea, Nazaret bagian utara. Nggak keluar di ujian, asal tahu aja, gitu aja. Bodoh amat, Pak, mau lahir dari mana juga saya nggak peduli ya, puji nama Tuhan, nggak ada apa-apa. Ini cerita Yunus. Ayat yang pertama. Anda sudah tahu ceritanya. Ini kaitannya sama yang tadi ya, yang ada hamba Tuhan yang tadi berhenti jadi hamba Tuhan tadi, banyak orang bicara mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak adil? Semua hamba Tuhan pernah ngalamin ini di Alkitab. Daud pernah bicara, orang fasik itu mujur, gemuk hidupnya, lihat aku tiap hari menderita seperti ini. Kenapa sepertinya orang fasik itu mujur? Kenapa umur mereka panjang? Kenapa orang benar sepertinya lebih cepat masuk ke dalam kematian? Yuk kita baca sebentar. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Namanya Yunus, bapaknya namanya Amitai. Amitai artinya adalah kebenaran. Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan berserulah ke mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Alkitab berkata, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis
Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya melalui dompet digital, lalu naik kapal. Itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang Israel itu lokasinya seperti ini. Ini Israel. Gitu. Yunus itu ada di sini. Yafo itu di sini. Ini laut Mediterania. Ini laut Mediterania. Ini laut nih. Nih, laut. Sedangkan yang namanya Israel, lokasinya di sini. Ini Israel. Ini Israel yang warnanya adalah kuning. Ini Israel. Di daerah Israel. Gitu ya. Anda yang pernah tahu petanya. Nah, ini Mesir. Gitu. Tuhan itu suruh Yunus itu unik. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Perginya disuruh ke sana. Niniwe. Niniwe itu adalah Irak. Ini adalah Irak sekarang. Itu Niniwe. Nah, tetapi Yunus lari dari Tuhan. Bukannya dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Lihat bentuknya. 90 derajat. Tidak bakal ketemu. Disuruh pergi ke sana, malah pergi ke sana. Itulah Yunus. Yuk kita lihat. Anda tahu kisahnya, lalu dia naik sebuah kapal, dan pergilah mereka ke Tarsis. Apa yang dibuat oleh Yunus setelah dia masuk kapal? Dia kun, alias tidur, sare. Gitu ya. Makanya saya pernah cerita, orang itu kalau di rumah Tuhan, ibadah, persekutuan, gereja, tidurnya cepat, itu tanda bahwa dia lari dari hadapan Tuhan. So, kalau nggak percaya, yang suka nentang Tuhan, yang males ketemu Tuhan, coba dikasih ibadah. Baru 5 menit lihat pendeta, langsung matanya. Ya. Kalau di Zoom gini nggak kelihatan. Kenapa? Karena memang kameranya mati. Jadi mau tidur, kayak mau makan, paling enak tuh kalau Zoom, ya toh, mati kamera sambil makan bakmi. Wah, ngeliat pendeta khotbah tuh paling enak. Semua akan firman dapat, semua akan jasmani dapat. Nah, yang menarik adalah begitu dia masuk kapal, dia tidur. Alkitab berkata, atas penentuan Tuhan, Anda sudah tahu cerita inilah. Badai besar datang. Begitu dalam badai besar, semua teriak sama Tuhan. Orang itu nggak ada yang namanya ateis. Orang itu ngomong ateis. Kalau di depannya, bakmi naripan. Iya dong. Anda pernah naik pesawat, lagi goncang, saya percaya, nggak ada orang ateis. Semua teriak sama Tuhan. Dari sini saya bisa ngambil simpulan. Kalau Anda naik angkutan umum, banyak-banyak berdoa. Oh iya, Anda nggak pernah tahu loh. Di pesawat tempat Anda naik pesawat, Anda naik kapal, Anda naik kereta api, naik charteran angkutan umum, siapa orang sebelah Anda? Jangan-jangan itu orang sedang lari dari hadapan Tuhan dan Tuhan kejar. Siapa yang tahu? Saya ini pernah pergi dari Jakarta ke Surabaya. Waktu zaman sebelum COVID. Sampai di bandara, mau berangkat, ada seorang jemaat datang sama saya. Pak, Aruna, oh iya, saya ini, dia sebut. Oh iya Pak, ayo Pak, kita ngobrol. Ya, di sini Pak, di dekat kafe. Bapak mau kemana? Surabaya, saya bilang. Anda kemana Pak? Oh saya juga Surabaya Pak. Waduh, senang kita ngobrol. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba panggilan pesawat datang, kita masuk pesawat. Sampai pesawat selesai, turun, say goodbye, saya pelayanan, dia ada urusan. Besoknya, saya pulang kembali ke Jakarta, ada lagi di bandara ketemu dia. Dia langsung samperin saya, dia bilang, Pak, boleh nggak saya bicara sebentar aja Pak? Ada apa? Saya mau ngaku dosa sama Bapak. Nah ini, udah mulai ya toh. Nah cerita dimulai nih biasanya. Ada apa? Gini Pak,
Kemarin itu waktu saya ngelihat Bapak, dan kita satu pesawat, Pak. Hati saya tenang, Pak. Saya nggak takut terbang. Loh kenapa? Karena ada Bapak di pesawat. Kan Bapak nggak mungkin, Bapak kan doanya kenceng. Kan nggak mungkin kalau sampai ada Bapak di sana, pesawatnya goncang. Jadi saya tenang sekali, Pak, bisa tidur. Tapi saya salah, Pak. Bapak Ibu tahu, itu pesawat. Dari Jakarta ke Surabaya, sampai dekat mau Surabaya, itu tiba-tiba ada pesawat dari pejabat yang mau turun. Jadi tuh pesawat kami diputer-puter di atas langit Surabaya. Lah diputernya cukup lama. Dari cerah, sampai mendung, sampai gelap, sampai petir. Anda bisa bayangkan itu. Itu pesawat sudah mau nunggu nggak turun-turun, itu goncangnya luar biasa. Lah kalau saya nggak takut, loh kenapa? Lah saya pergi mau pelayanan kok. Ya toh? Saya bilang, Tuhan, yang suruh pelayanan engkau. Lah kalau ada apa-apa ya kan lebih dekat sama sorga toh. Lah kan bener toh, kan lebih dekat lumayan toh. Ya toh, 23.000 kaki kan lumayan. Dia bilang sama saya, Pak, begitu saya lihat Bapak kemarin itu, Pak, begitu masuk pesawat, saya langsung tidur rebahan, Pak. Saya nggak doa. Kenapa? Saya sudah tahu Bapak yang doa. Saya nyesel, Pak. Begitu itu nunggu mau turun, Pak. Semuanya goncang, Pak. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya berkata, Pak, sekarang sudah doa belum? Sudah, Pak. Dari tadi berangkat di hotel sudah doa, sekarang juga sudah doa. Ketemu Bapak, habisin doa lagi. Puji Tuhan, ada pertobatan. Bapak Ibu, hati-hati kalau Anda naik angkutan umum. Anda nggak pernah tahu siapa sebelah Anda, apakah dia orang yang Tuhan kejar atau tidak. Bapak Ibu, lupakan sebentar kisah tadi, kita dengar sebuah kesaksian. Nah, ini kalau kesaksian kan lebih enak ya toh. Ada horor-horornya sedikit, ada tertawa sedikit, tapi juga hatinya miris kan gitu. Jangan berapa tahun, 20 tahun yang lalu, saya tuh pernah diundang sama satu orang. Pergi ke sebuah rumah sakit, untuk ada kerabat dia lagi sakit parah, sudah kritis, belum terima Tuhan. Tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya Mandarin. Jadi saya bilang saya butuh penerjemah. Oh saya aja Pak. Kerabatnya bilang, Pak saya aja penerjemahnya saya. Jadi kami pergi ke rumah sakit, ketemu sama si Om satu ini, sudah parah, dan saya baru tahu, dia seorang dukun yang cukup terkenal di Jakarta. Udah nggak usah cari-cari, atau ada tanya lagi, Pak, saha eta karena anak, aduh sama aja kepo, jangan tanya. Orang ini saya butuh hampir 2 jam bicara sama dia sampai akhirnya menerima Tuhan Yesus. Ya memang karena pakai bahasa penerjemah yang cukup susah. Setelah bertobat, wajahnya berseri dan dia ucapkan, Boksu terima kasih. Pakai Boksu kan, Boksu itu adalah ya Anda tahu lah, sebutan pendeta zaman dulu. Saya baru tahu orang ini siapa. Dia dukun yang terkenal. Jago ramal, jago atur segala macam feng shui, dia jago yang namanya, juga terima yang dikit-dikit soal santet-penyantet dia terima. Dan dia berkata, untuk menambah kesaktian dia, kepekaan kemampuan dia, sebulan sekali dia sedot itu darah dari tubuhnya, 1 ampul dipersembahkan ke kuil dewa. Tapi kalau lebih mau sakti lagi, namanya biar kondang, harganya makin mahal, honornya makin tinggi, maka dia harus kasih tumbal manusia. Nah, tumbal ini macam-macam. Kalau hubungannya makin dekat sama dia, maka kemampuan dia akan naiknya lebih tinggi. Kalau teman ditumbal, sama keluarga ditumbal, itu lebih kuat yang keluarga. Kalau yang namanya ponakan ditumbal, sama yang namanya saudara kandung ditumbal, lebih kuat yang saudara kandung. Kalau anak atau istrinya, lebih kuat lagi. Dia memilih semuanya ditumbal, bahkan dia memberikan nyawanya terakhir sebagai tumbal. Makanya kemampuannya makin tinggi. Dan dia berkata, teman-teman dia juga seperti itu. Tetapi yang menarik, orang-orang seperti ini, kalau mau mati, dia sudah nyerahkan kuasa hidupnya sama iblis, dan iblis kasih waktu. Misalnya, tanggal 1 April, dia harus wafat. Maka pada menuju 1 April, dia mulai gangguan kesehatan. Bukan saya cerita ya, ini saya cuma menyampaikan loh ya. Anda, ayo,
Ayo, senyum dulu Bapak Ibu, senyum. Ini ibadah hari Minggu, jangan stres begitu. Ayolah. Tiba-tiba saya bilang, amin, pejabat kudus. Anda pasti marah sama saya. Gimana Pak ceritanya tadi? Nah, setelah tiba-tiba dia cerita sama saya, dia bilang, sebelum dia meninggal, dia coba dikasih waktu kira-kira 5-7 hari untuk sakit itu. Setelah sakit, pada hari dia wafat, tidak boleh ada di ranjang. Nggak boleh. Harus naik pesawat, harus naik kapal laut, harus naik kereta api, atau charter mobil angkutan umum, atau minimal paling kecil berdiri di halte. Jadi kalau sambil dia lagi di pesawat, terus tangan iblis ngambil dia, itu yang kena satu pesawat. Kalau gerbong nomor 2 dia di sana, kereta api yang diambil satu gerbong plus gerbong nomor 2 plus gerbong nomor 3. Ya, kalau dia nomor 2, nomor 1, dan nomor 3 diambil semua. Sedapat mungkin iblis tidak pernah mengambil satu, dia ambil rombongan. Dan saya antara percaya nggak percaya, antara saya juga, masa ini ya, jika kita, tapi saya belum bisa bahasa Sunda seperti itu pakai bahasa Jawa. Opo ijo kayak ini, itu bahasa Jawa dulu. Jadi saya pikir baik-baik sambil saya dengerin dia, dan yang menarik adalah dia cerita sama saya beberapa kecelakaan di tahun-tahun sebelumnya yang sifatnya nasional. Dia sebutkan tanggalnya, dia sebutkan peristiwanya, dan kira-kira orang-orang tertentu yang memang akan dibunuh pada hari itu. Saya sampai kaget. Ini cek satu, gimana dia bisa hafal begitu ya? Nah, tetapi yang menarik, Anda pasti bertanya sama saya. Lah, apa di pesawat itu nggak ada orang Kristen? Apa nggak ada orang yang berdoa? Kumaha itu? Kalau bisa diambil begitu? Nah, coba lihat gambar ini sebentar. Yang tadi, ini Bapak Ibu makin lama makin horor, biasa. Makin lama makin seru. Gitu. Jangan ke toilet dulu, nah, denger ini dulu. Ini contohnya ada di satu pesawat. Isinya ada orang yang jahat. Ini orang fasik lah, orang fasik gak nyembah Tuhan gitu ya. Oh, orang-orang paling yang model-model kayak gini ini adalah orang-orang yang ditarget nomor 1 untuk diambil iblis meninggal sebelum bertobat. Kenapa? Iblis paling senang untuk mengambil orang sebelum bertobat supaya dia tidak lepas dari tangan iblis. Tapi ada satu orang di sini yang ditumbal, yang dia harus meninggal pada hari itu. Nah, masalahnya di pesawat juga ada yang namanya Kristen abal-abal. Nah, Kristen abal-abal atau Kristen abal-abal. Tapi tentu saja di situ ada Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Warnanya biru nih. Kristen sungguh-sungguh sama Tuhan. Pertanyaannya, kalau kecelakaannya ini adalah satu pesawat seperti ini, seperti Yunus di kapal, lah pertanyaannya kalau tangan iblis itu berusaha mengambil, dia berusaha mengambil, pakai kuku yang panjang, dia serem dong Bapak Ibu. Nah, okay. Kalau dia berusaha mengambil, yang diambil semuanya. Lah Anda pasti bilang gini sama saya, lah kan kesian yang ini loh Pak, ini kan berdoa Pak, ini berdoa, kesian dong. Oh enggak. Yang ini kalau nanti wafat, ini langsung ke sana. Sedangkan yang ini, kalau ini nggak jelas ya, nggak jelas nih. Ini yang suka tidur di ibadah nih. Yang tidur ibadah, begitu dia buka mata, sudah lab semua, udah live zoom semua, gambar udah putih semua, nggak jelas siapa itu. Pasti nggak di sini. Nah ini perginya ke sana. Alkitab berkata namanya alam maut. Nah kita seringkali berpikir, loh Pak, kalau begini kan berarti Tuhan nggak adil dong sama yang warna biru. Siapa bilang? Karena yang warna biru ini memang sudah waktunya selesai. Nah, andai kata ada orang lain yang mau masuk ke dalam angkutan ini, anak Tuhan yang sudah berdoa sungguh-sungguh, mau masuk ke sini, kalau memang belum waktunya, batal masuk. Misalnya ke Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya cerita begini? Ya karena orang ini cerita.
Dia cerita banyak hal seperti itu. Saya sampai kaget. Oh ini, oh ini. Bapak berasa nggak? Ini kecelakaan ini aneh, ini aneh. Iya, saya bilang. Hebat juga di Encek satu, saya bilang. Bisa ngobrol. Antara percaya nggak percaya. Jadi saya tuh antara gitulah. Ya gitu. Saya udah pengen pulang, Bapak Ibu. Udah 2 jam lebih soalnya. Tapi setelah dia dengar cerita, dia berkata, saya ini menumbal keluarga saya. Dan saya juga menumbal diri saya sendiri. Tapi saya sudah bahagia, Pak. Dia bilang, saya tuh bahagia, Boksu. Bahagia, Boksu. Saya bilang, ada kata-kata yang nggak enak, saya harus sampaikan. Tapi saya sungkan ngomong. Saya bilang gini, Jack, karena Anda sudah menumbal banyak orang, walaupun Anda bertobat terima Yesus dan Anda bahagia, kelihatannya Anda harus pulang. Tapi pulang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, saya nggak takut, ini seumur hidup saya bisa bahagia seperti ini anugerah, ini berkat, rezeki, dia bilang. Saya nggak takut, nggak apa-apa, dia bilang. Kalau mau wafat nggak apa-apa, saya sudah siap sekali. Ya sudah, saya pamitan, saya berkata, besok cek pulang. Ya nggak apa-apa, Boksu pulang, dan besok pagi saya ditelepon sekitar jam 8 sama teman saya. Tadi subuh jam 2, Om ini sudah pulang. Bapak Ibu, Yunus juga begitu. Dia dikejar sama Tuhan, satu kapal hampir lewat semuanya. Tapi saya berikan sebuah tips yang menarik. Paulus pernah naik sebuah kapal untuk pergi ke Roma. Isinya 270 jiwa lebih. Itu dihajar yang namanya badai, itu nggak bisa makan 2 minggu. Terapung-apung hampir mati semua. Anda pernah baca kisah Rasul nanti. Paulus berkata, aku tadi malam, malaikat Tuhan datang kepadaku. Dan berkata, satu kapal ini akan selamat gara-gara ada kamu, Paulus. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda berdoa di pesawat, berdoa di kapal, berdoa di kereta api, di perjalanan Anda berdoa, jangan-jangan ada orang yang harusnya kena tumbal dan mati karena engkau berdoa, engkau punya iman, engkau bisa menyelamatkan banyak orang. Doa kita berkuasa. Paulus pernah ngalamin kok. Kalau kita pernah bilang ada, kita bisa ulang, itu Alkitab jamin seperti itu. Dan Paulus berkata, jangan keluar kapal ini. Siapa keluar pakai sekoci, pasti mati. Itu tahanan sama perwira, beberapa orang anak buah kapal, ambil sekoci kabur, mati semua. Tapi Paulus, yang ikut Paulus semuanya selamat. Dari sini ketahuan, waktu Yunus kapalnya dikasih badai, semua teriak sama Tuhan, dan setelah teriak sama Tuhan, akhirnya mereka membuang undi. Siapa yang salah? Ayo nyembah Tuhan sama-sama. Siapa yang salah? Lempar undi ketahuan. Yang salah Yunus. Yunus yang bukan orang Bandung. Ditanya, kamu teh bikin apa? Kok sampai Tuhan marah sama kamu? Dia bilang, aku ada daripada Tuhan. Wah, macam-macam. Dilempar sama anak buah kapal, masuk ke dalam laut. Dan laut menjadi teduh. Atas penentuan Tuhan. Yunus dimakan seekor lumba-lumba. Anda pasti bilang, ikan paus, Pak. Ya, kalau Anda benar ngomong ikan paus, ikan besar, berarti sekolah minggunya di Raja Wali benar. Gitu ya. Gerejanya benar. Gitu. Kalau bilang, oh lumba-lumba Pak, bukannya penyu. Ah, no kieu ya ini bahaya, begini bahaya pisan gitu orang cigah kieu teh. Oke, dimakan seekor ikan besar. Dan Anda tahu nasib hidup manusia cuma ada 2. Nasib hidup manusia di muka bumi cuma ada 2. Anda boleh pilih. Anda makan ikan atau ikan makan Anda. Nah, pilih aja sudah. Dah, Anda pilih. Mana yang Anda cocok, silahkan pilih. Mau Anda makan ikan atau ikan makan Anda. Yunus dimakan ikan dan keluar lagi. Kisahnya kelar. Saya masuk ke Yunus 3. Ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus kedua kalinya. Tuhan selalu kasih the second chance. Kesempatan kedua dalam hidupmu. Anda bersalah, ketemu Tuhan, Tuhan kasih sebuah kesempatan. Bangun ke Niniwe, pergi, kota yang besar, sampaikan seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus akhirnya nurut. Kenapa? Kalau dimakan ikan 2 kali, repot. Udah, lebih baik berangkat saja. Ayat 4.
Yunus 3. Yunus masuk dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, yang berseru, Od arba'in yom Niniwe hab-hab. 40 hari lagi, Niniwe akan tunggang balik. Bapak Ibu, kalau Anda dan saya malam hari ini mendengar kata tunggang balik, saya yakin, saya yakinnya, aku yakin, super yakin. Entah mungkin salah, ya mas, sudah pasti benar. Kalau saya ngomong tunggang balik, saya yakin di kepala Anda pasti mikirnya adalah Sodom Gomora. Hancur semuanya, gitu ya, benar ya? Nggak salah, sudah. Dan orang Niniwe percaya kepada Allah, dan mereka puasa. Yang puasa dari raja sampai ternak, binatang, yang namanya kucing, yang namanya guguk, semua puasa. Dan Alkitab berkata ayat ke-8, semua manusia ternak selubung kain kabung berseru kepada Tuhan, dan Bapak Ibu kasih garis bawah ya, yang saya sebutkan dengan keras ini. Dan haruslah masing-masing berbalik. Ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik. 2. Dan menyesal serta berpaling. 3. Dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, ya bagaimana mereka berbalik. 4. Dari tingkah laku yang jahat, menyesal Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. 5 kali Tuhan berkata mengenai berbalik. Berpaling, berbalik. Ternyata Bapak Ibu, kalau Anda cermat membaca, Anda akan melihat hal yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, kata berbalik itu sama dengan kata berpaling. Itu sama dengan tunggang balik bahasa of a church. Itu bahasa Ibraninya ini. Kita seringkali kalau ngomong berbalik, Bapak Ibu, itu ingatnya adalah Gomora, Sodom. Tapi tidak. Tuhan berkata sama Yunus, 40 hari lagi, Niniwe akan berbalik. Anda mendengar kata tunggang balik, tergantung iman kita dan tergantung hati kita. Yunus itu hatinya sudah kesel sama orang Niniwe. Karena kesel, Yunus maunya gini, udah, jangan sampai mereka bertobat, nggak usah tobat sekalian, biar Tuhan hancurkan semuanya. Kenapa? Yunus itu mau nebeng murka Tuhan untuk menghancurkan musuhnya. Ingat, orang Niniwe adalah musuh besar orang Israel. Tetapi Tuhan punya maksud yang berbeda. Kata berbalik itu berpaling, sama tunggang balik, sama bertobat, itu sama. Tuhan bermaksud 40 hari lagi, Niniwe akan tunggang balik. Tapi kalau mereka bertobat, berbalik, mereka akan diberkati. Yunus berpikir karena sudah kesel sama orang Niniwe, biar mereka mirip Sodom Gomora. Hancur semuanya. Bapak Ibu berasa nggak? Kalau Tuhan itu bicara mengenai kutuk, setiap kali Tuhan murka dan bicara mengenai kutuk, penghukuman, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani selalu menarik. Manusia kalau ngutukin, waduh, kita kalau dulu sebelum bertobat, dulu sebelum bertobat, itu kalau ngatain orang, ngutukin, kalau sudah jadi sampai, biar miskin, kalau kejadian, wah happy dan puas. Saya beritahu Bapak Ibu, manusia kalau mengutuk, itu kejam. Tapi Tuhan, kalau Anda membaca kata kutuk di Alkitab dalam bahasa aslinya, ini yang luar biasa sekali. Setiap kata kutuk di Alkitab itu ditulis, selalu ada unsur ini, ada unsur kata ini. Selalu ada unsur-unsur ar atau or. Selalu begitu.
Kenapa? Kata ar atau or itu bicara mengenai melihat secercah cahaya. Anda kalau masuk lorong yang jauh, Anda pengen depannya ada cahaya kan? Shifting, naik ke atas, diangkat, diubah, dipromosi. Kata ar atau or itu artinya cerah. Melihat cerah, melihat jalan keluar, melihat satu yang indah, lepas dari masalah, mengalami sebuah promosi ke atas untuk bertemu dengan Tuhan. Ternyata kalau kita melihat setiap kali Tuhan bicara soal kutuk, Bapak Ibu, itu selalu ada solusinya. Orang tuh sudah kepepet mentok, tapi dia kembali sama Tuhan, matanya akan melihat secercah sinar di atas. Itu konsep di mata Tuhan tuh begitu. Makanya kalau Tuhan tuh menegur kita atau marah kepada manusia, selalu ada unsur kasih di sana. Kalau dia berbalik, dia bertobat, berpaling, dia menunggang balik hidupnya, dia akan melihat sinar terang. Anda yang hari ini lagi hamil, atau mau punya cucu, atau punya anak belum ada nama, selain nama Yunus, saya berikan alternatif nama kedua. Kasih nama anak Anda dengan huruf ar atau or. Nama saya Aruna. Nah, itu udah pas, itu udah pas. Jangan dipakai, Bapak Ibu. Sudah saya pakai, nanti nggak enak. Gitu. Panggilannya sama kan nggak cocok. Kecuali jadi hamba Tuhan juga. Sampai sini bisa ya? Nah, Yunus karena sudah kehel sama orang yang Niniwe, dia keluar dari Niniwe, dia tunggu di bukit. Kapan ya teh? 40 hari. 40 hari deui ini hancur pisan. Dia pengen menyaksikan musuhnya hancur. Manusia gitu kan ya? Paling enak tuh kalau ngelihat, waduh, orang yang pernah nyakitin kita, ngalami bencana, wah, ngalami masalah. Kamu tahu nggak? Yang dulu pernah menghina kamu, yang pernah melecehkan kamu, yang nggak anggap kamu. Kamu tahu nggak dia sekarang? Sudah kasihan, jatuh, rugi, pailit, bangkrut. Anda pasti bilang gini, maknya gitu ah. Nah, itu kan di mulut. Bahasa aslinya, di hatinya begini, bagus, bagus. Itu dulu sebelum bertobat. Namun sekarang, jangan. Tong. Yunus tuh kesel karena di kepala dia kata-kata tunggang balik karena dia nggak punya kasih. Kata itu disebut dalam hatinya sebagai tunggang balik Sodom Gomora. Dia lupa setiap kali Tuhan memperingatkan, dia lupa ada unsur kasih Tuhan di sana. Dia tunggu nggak terjadi, dia kesel sampai pengen mati. Tuhan bilang. Yunus 4, ayat yang ke-10. Nah, kalau sudah Yunusnya sudah mau habis, sudah pasal 4 ayatnya terakhir, berarti ibadah sudah mau selesai, siapkan perjamuan kudus, kan begitu. Kata Allah berfirman, Yunus 4 ayat 10. Engkau sayang pada pohon jarak, yang untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah, engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya nggak tahu bedakan tangan kanan dan tangan kirinya, dan ternak yang banyak. Saya punya seorang teman. Bapak Ibu, Anda berpikir bahwa orang Niniwe sudah mati semua. Saya punya seorang teman. Keturunan langsung dari Niniwe. Mantep nggak Bapak Ibu? Mau kenalan nggak nih? Ini serius ini. Ini teman saya ini. Saya naik nyetir mobil. Teman saya sebelah saya. Terus saya bilang gini, saya nggak tahu jalan. Zaman itu kan nggak ada apa Google Map. Kamu yang tahu jalan, kamu yang ngomong ya. Oke, kasih tanda. Kita belok kiri apa belok kanan. Saya naik mobil, ada pertigaan. Saya tanya sama dia, kiri apa kanan? Dia ngomongnya kanan, tapi tangannya ke kiri. Nah, kumaha eta teh. Ini emak-emak sering nih naik motor, sign kanan belok kiri. Nah, ini. Itu berarti saya bilang, yang benar ini, kanan apa kiri? Dia ngomongnya kanan ke kanan, tapi tangannya ke kiri. Saya bilang sama dia, kamu keturunan Niniwe. Loh, kenapa? Tidak bisa membedakan kanan sama kiri. Nah, eta. Jadi kalau ada emak-emak naik motor, ya toh sign-nya kanan belok kiri, itu pasti orang Niniwe. Nah, di Bandung nggak tahu banyak apa enggak. Bener apa enggak? Nah, Bapak Ibu, sampai saya bisa nangkap sesuatu ya. Ternyata nubuatan yang kau dengar, pesan sorga yang kau dengar,
saya beritahu, tergantung yang dengar. Kenapa baca firman bisa beda interpretasi? Kenapa dengar nubuatan bisa beda pendapat? Kenapa yang namanya mendengar pesan sorga bisa salah aplikasi? Jawabannya tergantung hati. Kalau hati kita sudah nggak beres, hati sudah pahit, hati sudah kecewa, kita bisa salah menafsirkan pesan Tuhan. Tuhan bilang sama Yunus, kamu kan nabi. Nabi itu tugasnya menyampaikan pertobatan. Lah ini beda, Yunus maunya. Kak, Yunus tahu, kalau aku bilang sama Niniwe bertobat, mereka bertobat, nanti diberkati. Buat apa musuhku diberkati? Mending aku kabur ke Tarsis. Karena dia tahu, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Jadi kalau Tuhan sudah ngancam begini, endingnya juga batal. Karena Yunus tuh hatinya sudah kesel sama orang Niniwe. Hati-hati Bapak Ibu. Anda dengar firman apapun, pesan apapun dari mimbar, atau pesan dari mimpi, atau pesan dari nubuatan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena kalau Anda sudah punya konsep yang salah di hati dan kepala kita, penerapan nubuatan bisa beda. Kembali kepada cerita dua hamba Tuhan tadi. Kita berdoa bahwa sebelum peti ditutup, mereka bisa kembali untuk melayani Tuhan lagi dan memberkati dunia Kristen lagi. Bapak Ibu, kadang-kadang kedurhakaan yang semakin meningkat di akhir zaman, Alkitab berkata, kasih banyak orang semakin tinggi. Tapi kita bukan orang seperti itu. Tuhan ajarkan kematian di kayu salib, pengorbanan Tuhan, membuka pintu selebar-lebarnya. Siapapun yang bertobat, mau kembali sama Tuhan, Tuhan buka tangan. Kita sebentar akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur. Jika tidak ada, Anda bisa gunakan minuman sirup atau teh, Bapak Ibu. Karena ini bicara mengenai iman dalam hidup kita. Yang betul selalu pakai roti tidak beragi. Tapi mungkin Anda tidak punya roti yang disiapkan. Siapkan dulu saja Bapak Ibu. Pemusik dan WL boleh angkat satu lagu sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Silakan. Mari Bapak Ibu buka hati, karena kita tahu bahwa pesan Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita bisa melihat secercah sinar dan cahaya itu. Silakan, WL. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Dan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan